Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para muslimat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini pukul 1:30 kita masih dalam niat kita insyaallah ta'ala untuk terus memakai waktu kita di hari ini belajar tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang bagi kita, agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Karena belajar kita mau hitungannya seperti daurah 1 hari, setengah hari, sehari cuma 1 jam dan seterusnya. Inti dari belajar itu adalah menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Karena enggak ada sesuatu yang bisa merubah seseorang sebagaimana ilmu bisa merubah seseorang. Tidak ada sebab ba'dallah yang lebih bisa merubah karakter seseorang sebagaimana ilmu bisa merubah karakter seseorang. Terlebih ilmu yang memang mendasar, dilandaskan dari Al-Quran serta sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para muslimat sekalian rahimani wa rahimakumullah, di jam yang ketiga ini, materi yang ketiga ini, kita akan membahas tentang ketika muslimah menemui sunnah. Dan yang pertama kita bahas itu adalah tentang kata sunnah itu sendiri. Sebenarnya apa makna dari kata sunnah? Sunnah secara bahasa Arab itu artinya adalah as-sirah wat tariqah. Sunnah itu adalah jalan, ya. Sunnah itu perjalanan hidup, cara atau jalan yang baik ataupun yang buruk bisa disebut dengan sunnah. Itu secara bahasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan barang siapa yang membuat suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dari perbuatannya dan pahala untuk orang yang mengamalkannya setelah dia. Dan barang siapa yang membuat suatu sunnah yang buruk dalam Islam. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya sunnah itu artinya adalah jalan. Mau itu baik ataupun buruk disebut bisa dengan sunnah. Jadi ini makna bahasanya. Dan selamanya ya para kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam syariat kita yang mulia ini, semua kata-kata itu pasti akan diterjemahkan dulu secara bahasa Arabnya. Sebenarnya dalam bahasa Arab ini artinya apa kata ini? Karena tidak akan jauh dari kata dasarnya. Makna ini, makna sunnah ini tidak akan jauh dari makna dasarnya secara bahasa. Kalau sunnah secara bahasa adalah jalan, maka nanti kita akan pelajari sunnah menurut syar'iyah, menurut syar'inya itu apa? Istilahnya itu apa? Menurut istilahnya seperti apa? Itu tidak akan jauh dari makna secara bahasa. Karena selamanya kita kalau belajar ada 2 hal. Secara bahasa kita pelajari dan secara istilah syariatnya. Yang dimaksud dalam syariat itu apa? Yang dimaksud secara bahasa ini secara syariat apa? Ya. Nah, kalau dalam secara bahasa sunnah itu artinya adalah jalan. Nah, sekarang kita masuk kepada makna yang kedua dari sunnah secara istilah. Sebenarnya sunnah itu apa secara istilah? Sunnah, ya, di dalam istilah itu sebagian para ulama menamakan atau mendefinisikan sunnah itu sebagai segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau larang, beliau anjurkan, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran yang mulia. Oleh karena itu dikatakan dalam dalil-dalil syariat Alkitab
wa sunnah, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini juga definisi dari sunnah menurut syariat. Yang pertama ya. Nanti kita akan pelajari berbagai macam makna dari sunnah. Nanti di ujung baru kita simpulkan kita ingin bicara sunnah dengan makna apa. Ya. Jadi ini kadang rancu. Orang-orang mengatakan sunnah, tapi sebagian menganggap bahwa sunnah itu adalah hadis. Sunnah itu adalah suatu amalan yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggal tidak berdosa. Itu juga namanya sunnah. Ya. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan sunnah? Nah ini yang pertama. Ya, bahwa segala sesuatu yang intinya diperintahkan atau dilarang dari Nabi SAW itu namanya sunnah. Jadi seluruh larangan dan perintah Nabi juga dinamakan dengan as-sunnah. Satu. Ya, ini maksudnya dari seluruh ajaran Nabi disebut dengan sunnah. Istilah yang kedua. Istilah yang kedua maknanya as-sunnah juga digunakan sebagai lawan dari bid'ah. Ya, jadi ada perkataan-perkataan ya, mulai dari perkataan Nabi, para sahabatnya dan para ulama saat mereka mengatakan kata sunnah, maksud mereka adalah sunnah ini lawannya bid'ah. Ya, maka dikatakan si fulan berada di atas sunnah apabila ia beramal sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan si fulan berada di atas bid'ah apabila ia beramal menyelisihi hal tersebut. Nah, yang ini nih ibu-ibu, para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin jadi banyak juga dibicarakan. Pasti gak asing lah kita dengan nama Ustadz Sunnah, Ikhwan Sunnah, Akhwat Sunnah. Apakah berarti kalau ada Ustadz Sunnah ada Ustadz Fardu Ain? Bukan itu lawannya. Sunnah di sini maksudnya lawan dari bid'ah. Gak ada Ustadz wajib gara-gara ada Ustadz Sunnah. Gak ada ikhwan wajib gara-gara ada ikhwan Sunnah. Tidak. Tapi ini untuk membedakan. Ustadz yang ini berada atau manhajnya, ajaran yang beliau ikuti adalah ajaran sunnah. Apa itu? Yang Nabi amalkan dia amalkan, yang Nabi tidak amalkan dia tidak amalkan. Berarti ada yang lain lagi. Makanya disebut ahlu sunnah. Lawannya ahlu sunnah apa? Ahlul bid'ah namanya. Siapa mereka? Ya mereka yang dalam pengajaran metode agamanya atau metode mereka dalam beragama gak melulu sesuai sunnah. Mereka bisa saja keluar dari sunnah untuk mengerjakan hal-hal di luar sunnah. Ya, maka ini yang mungkin banyak berkembang, ya, bahwa orang-orang ini mengkelompokkan ini ada Ustadz Sunnah, Ikhwan Sunnah, kajian Sunnah, apalagi ya, banyak deh Sunnah-Sunnah semua, ya, Sunnah-Sunnah semua. Maksudnya apa? Lawan dari bid'ah. Bahwa ini Ikhwan yang ini, Akhwat yang ini, dia terkenalnya agamanya itu di atas sunnah. Bahwa kalau dia beragama pasti maunya ada dalilnya apa enggak, pasti gitu terus gitu. Ya, pasti gitu terus. Nah, ini boleh-boleh aja sebenarnya untuk menjadi sebuah ta'rif ya, sebuah pengenalan saja ya. Tapi jangan sampai label-label ini menjadikan seseorang itu apa ya, kegeeran gitu loh, kayak paling sunnah gitu. Ya. Padahal kalau kita mau jujur-jujur juga ya, ada juga perintah Rasul yang kita nggak pernah lakuin sampai sekarang. Ada juga larangan Rasul SAW yang sampai hari ini masih kita kerjakan. Ini kan kurang sunnah. Tapi label-label ini untuk menunjukkan bahwa hati kita ini ya betul-betul tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ini boleh-boleh aja tadi ya, kayak Ustadz Sunnah, Ikhwan Sunnah, ini untuk membedakan mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Walaupun ya yang selain sunnah ini koridornya masih muslim juga. Walaupun mereka tidak menerima kebenaran secara utuh, tidak menerima sunnah secara utuh, tetap mereka muslim. Ya, tetap mereka muslim, enggak kemudian mereka jadi kafir, enggak. Ya, tapi yang dimaksud dengan sunnah ini mereka menerima kebenaran secara keseluruhan. Tidak pilih-pilih. Karena ada beberapa orang bilang, saya alhamdulillah Ustaz, saya udah kenal sunnah. Iya, dia kenal sunnah, masalah sholat ikut sunnah. Kalau umroh maunya sunnah. Tapi giliran
bermuamalat atau berinteraksi dengan pemerintah, ikut yang lain. Kalau Ustadz Sunnah bilang, oh kalau mau nasehatin pemerintah itu harus tersembunyi. Oh nggak bisa, kalau ini saya nggak ikut-ikutan Ustadz Sunnah yang ini. Nah, ini kurang sunnah dia berarti. Ya, dia setengah bid'ah, setengah sunnah. Ya. Hal seperti ini ini memang kita mesti jujur ya. Pada saat kita mendeklar bahwa diri kita ini di atas sunnah, ya ini amanah. Ya, ini amanah. Ini harus betul-betul kita pegang prinsip ini. Ada orang hampir segala part dari agama ini dia mau ikut sunnah. Selama nggak ada dalilnya saya nggak mau lakuin. Oh saya nggak lakuin karena itu nggak ada dalilnya. Tapi giliran masalah muamalah dia cari selain Ustadz Sunnah. Agar bisa semuanya halal. Boleh-boleh aja kalau Ustadz Sunnah nih terlalu ketat, keras, dikit-dikit haram, riba. Maka seperti ini dia tidak secara keseluruhan tunduk kepada sunnah. Ya. Fala kulli hal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini jadi pengetahuan buat kita bahwa sebenarnya lakop-lakop atau julukan-julukan seperti itu boleh tapi harus digunakan juga dengan bijak. Ya, digunakan dengan bijak. Karena ada juga yang lebay. Masalah-masalah duniawi juga dimasukin sunnah-sunnahan. Kopi sunnah. Tas sunnah. Apalagi? Perumahan sunnah. Mobil sunnah, motor sunnah, sepeda sunnah, ini banyak amat. Ya, ini berlebihan. Ya. Karena itu bukan manhaj agama, itu bukan urusan ibadah gitu loh. Ya. Kalau urusannya bukan ibadah, maka hal-hal seperti ini tidak dilabeling sebagai sunnah, perumahan sunnah, ini sunnah enggak. Ya, ini berlebihan. Ala kulli hal, ya. Pada akhirnya para muslimat sekalian, kita jujur saja pada diri sendiri. Ya, apakah benar ya bahwa kita ini mengikuti sunnah atau tidak? Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Kata Allah, manusia ini paling tahu ya siapa dirinya walaupun dia banyak alasannya, kata Allah. Tapi yang tahu manusia, ya. Nah, ini diantara kata sunnah. Jadi kata sunnah itu sering juga menjadi lawan dari bid'ah, itu maksudnya. Definisi yang berikutnya, yang ketiga ya. Sunnah diartikan untuk yang beramal di atas amalan para sahabat. Ya. Sunnah juga diartikan sebagai amalan yang beramal di atas amalan para sahabat. Jadi kalau seseorang ya beramal sesuai dengan amalan para sahabat, maka dikatakan orang ini beramal di atas sunnah. Ya. Kalau seseorang beramal dengan alasan bahwa sahabat melakukannya, maka orang ini beramal di atas sunnah. Ya, orang ini beramal di atas sunnah. Taib. Ini tadi 3 hal atau 3 makna secara syar'inya. Pertama tadi ajaran Nabi secara keseluruhan, yang kedua lawan dari bid'ah, yang ketiga amalan para sahabat. Ini masih bisa dikatakan dengan sunnah. Lalu kemudian berkembang juga kata sunnah ini, ya, sebagaimana ilmu ini berkembang. Maka kita akan mendapatkan lagi definisi-definisi dari sunnah menurut para ulama yang datang setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka definisikan? Pertama, menurut ulama hadis, ulama yang berkecimpung dalam dunia hadis, mereka mendefinisikan sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan beliau maupun sifat-sifat beliau, itu dinamakan dengan sunnah. Maka dari definisi menurut para ahli hadis, maka sunnah ini sama artinya dengan hadis. Sama artinya dengan hadis. Yang kedua, menurut para ulama usul fikih. Kalau ulama usul fikih, ya, mereka mengatakan bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau yang dapat dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum syariat. Ya, ini lebih persempit lagi, tidak seluruh hal tentang Nabi, tapi ada dipersempit lagi. Ini menurut para ulama usul fikih. Dan yang ketiga, ini mungkin diantara yang paling populer, yaitu menurut para fuqaha, ahli fikih. Apa? Sunnah adalah
amalan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa, namun mendapat celaan atau teguran, bukan hukuman. Ya. Dari sini orang-orang baru bisa melihat ya, sebenarnya kalau yang dikatakan oleh Nabi sunnah itu seperti apa. Karena waktu itu ada orang datang, dia bilang, "Ustadz, berarti kan ada hadis tuh ya, Rasul bilang bahwa nikah itu adalah sunnahku." Oh, berarti nggak sampai wajib, Ustadz ya? Nggak masalah kalau saya tidak menikah, ya. Iya, nggak terlalu masalah kalau bisa menjaga diri, ya. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi SAW mengatakan bahwa nikah itu adalah sunnahnya, bukan artinya yang mengerjakan dapat pahala, yang nggak mengerjakan tidak berdosa, bukan. Yang dimaksud waktu Nabi SAW mengatakan nikah adalah sunnahku, itu adalah nikah adalah jalanku, nikah adalah ajaranku, itu maksudnya. Ya, makanya di sini di akhir ini kita simpulkan bahwa kata sunnah yang akan kita pelajari selanjutnya ini, kata sunnahnya itu maknanya adalah jalan atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama secara keseluruhan. Sunnah, kata sunnah yang akan kita pakai setelah ini maknanya itu adalah jalan atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama secara keseluruhan. Mau bagian akhlak, mau bagian ibadah, mau bagian muamalat, itu namanya sunnah. Jadi kita tidak memakai definisinya para ulama ahli fikih dalam berbicara setelah ini. Kita juga tidak memakai definisinya para ulama fikih. Kita juga tidak membicarakan sunnah sesuai dengan definisinya para ahli hadis. Tidak. Tapi kita membicarakan sunnah sesuai dengan etimologi bahasa yang pertama tadi dan sunnah menurut para ulama-ulama akidah tadi. Ya, ala kulli hal yang akan kita bahas sunnah itu adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa sunnah ya yang akan kita pelajari ini maknanya adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah kita masuk kepada wajibnya kita mengikuti sunnah. Kalau dikatakan di sini wajibnya kita mengikuti sunnah, artinya wajibnya kita mengikuti apa? Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita wajib mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di dalam beragama kita nggak bisa beragama sembarangan, ya, karena thariqat itu banyak. Ya, ada yang pengen thariqahnya semau dia, sholat kalau ingat, zikir kalau sempat, atau dia zikir sesuai keinginan dia. Gak bisa. Kita beragama harus mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah, dan tidaklah boleh bagi laki-laki yang mukmin, tidak juga bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini ngajarin kepada kita, kalau Rasul udah mengajarkan sesuatu, Anda tidak punya plan B. Anda nggak punya pilihan lain. Kalau Rasul telah mengajarkan agama tuh ini dan itu, selesai. Kita harus tunduk dengan agama yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, waktu Aisyah bercerita. Jadi Aisyah pernah cerita, kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu kami bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para wanita, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perintah berhijab dalam surat An-Nur. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Kata Allah, para wanita ini harus pakai jilbab, pakai khimar mereka sampai melebihi dada-dada mereka. Apa yang terjadi? Kata Aisyah radhiyallahu anha, para wanita sahabiyah itu akhadna uzarahunna
fashaqaqnaha min qibalil hawashi fakhtamarna biha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maka para wanita di waktu itu mereka langsung mengambil kain sarung mereka, lalu mereka merobeknya dari bagian tepi-tepinya, kemudian mereka menjadikannya sebagai penutup kepala kerudung. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya para wanita di zaman dulu begitu ayat yang ngajarin mereka berjilbab, mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena mereka harus mengikuti itu, wajib mengikuti itu. Mereka nggak ada yang tawar-menawar, ya. Mereka nggak ada yang bilang gimana Rasul kalau kita pakai kerudung yang nyekek dulu aja. Nanti insya Allah kalau udah istiqomah yang ini kita panjangin. Ya, nggak ada. Ya, kenapa? Karena kekuatan hati mereka dalam menerima kebenaran luar biasa. Ya, ini perlu banget kita contoh. Bahkan bukan contoh untuk perempuan doang, untuk laki-laki juga contoh bahwa bagaimana giatnya dan semangatnya para sahabat, para sahabiat nih, sahabat-sahabat perempuan ini waktu mendengarkan perintah dari Allah. Ya, kalau bicara panas di Arab juga panas. Ya, namun mereka gak mikirin itu. Yang mereka pikirkan adalah perintah Allah menutup aurat, mereka tutup aurat. Mereka ambil kain-kain mereka. Sebagian mengatakan mereka ambil gorden-gorden mereka untuk dijadikan hijab. Mereka sederhana sekali. Ya, di waktu itu mereka sederhana. Mereka gak bisa milih bahan. Ya. Kalau ada kemampuan milih bahan mungkin. Ya. Cuma dulu. Karena sekarang tuh ada perempuan bilang, iya gue mau pakai yang jilbab syar'i, cuma bahannya lo cariin dulu yang adem. Kalau bahannya kurang adem, gue gak mau pakai dulu. Enggak. Sahabat gak gini dalam mengikuti sunnah, enggak. Yang mereka pikirkan itu bukan bahan yang pertama kali. Bagaimana perintah ini bisa mereka lakukan. Adanya kain saja, disobek mereka lakukan. Adanya gorden mereka pakai, bayangin. Yang penting menutup. Karena waktu itu mereka sangat sederhana. Kalau mereka mendapatkan keluasan, maka mereka akan mereka juga cari kenyamanan tentunya. Sebagaimana para kaum muslimat juga mencari kenyamanan dalam memakai jilbab. Ya, dia cari kenyamanan, gak ada masalah. Tapi kalau tidak ada, ya, maka pakailah yang sederhana, yang penting tertutup aurat. Itu yang paling penting. Karena tujuannya itu adalah agar para kaum muslimah menjadi orang yang tertutup auratnya sebagaimana yang Allah perintahkan. Gak masalah kerudungnya mau merek apa aja, gak masalah, yang penting tertutup. Ya. Karena ada muslimah, ya, kaum muslimah, ya, yang mereka kalau pakai kerudung mesti yang itu. Ya. Kadang bukan karena bahannya, mereknya. Jadi kalau datang tuh orang-orang tahu, lihat nih, kerudung gue ini di atas 1 harganya. Ya. Lebay. Ya. Terus mau jadi akhwat sunnah, enggak sunnah itu, ya, enggak sunnah. Kadang berlebihan, ya. Kalau niatnya enggak benar berantakan, ya. Outfit itu boleh-boleh aja, tapi kalau niatnya enggak benar berantakan, ya. Itu yang pertama, ya. Contoh lah. Juga perintah dari Nabi SAW di dalam hadisnya. Selain ayat yang tadi surat Al-Ahzab, Nabi SAW juga bersabda. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihim kitabullahi wa sunnati rasulih. Kata Rasul SAW, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian memegang hal itu. Apa itu? Kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasul SAW. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Ajaran Nabi SAW. Dari sini kita memahami, para muslimat sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran itu harus dibarengi dengan ajaran Nabi dalam memahaminya. Tidak boleh kita pahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman kita saja, tapi harus sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW. Harus. Jadi nggak semua yang pakai Quran kemudian dia di atas kebenaran, tidak. Kenapa? Karena ada orang yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Maka hal seperti ini bukan sesuai sunnah. Memakai Al-Quran atau memegang Al-Quran itu harus juga sesuai sunnah. Makna-maknanya selaras dengan kehidupan Nabi SAW. Harus. Pada saat ada ayat, ya, yang mengatakan wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, dalam surat Thaha. Ada orang yang mengatakan
saya udah gak sholat lagi Ustaz. Ajib. Kenapa gak sholat lagi? Saya udah ingat sama Allah. Kan tadi dalam surat Toha Allah bilang apa? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Udah ingat saya sama Allah. Butuh apa lagi saya dengan sholat? Kalau sholat tujuannya untuk mengingat Allah, saya udah ingat sama Allah. Lihat. Orang ini gak mau sholat ibu-ibu. Tapi pakai dalil gak? Pakai. Gak sholat loh. Gak pakai dalil. Bayangin. Maka gimana caranya untuk mengetahui dia benar atau tidak? Lihat. Ayat ini kan dibaca juga sama Rasul. Ayat ini dibaca juga sama Abu Bakar. Ayat ini dibaca sama Umar, sama Utsman, sama Ali, dan sama seluruh para sahabat. Apakah mereka ada yang gara-gara ayat ini tidak sholat? Tidak, berarti Anda dalam kesesatan. Kenapa? Karena Al-Quran harus difahami sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu berada di atas arsy. Mereka bilang bukan berada di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Dari mana? Dari mana perkataan ini? Ayat ini lewat dibaca oleh Rasulullah. Rasul enggak pernah tafsirkan seperti itu. Lewat di lisan Abu Bakar, Umar dan yang lainnya enggak pernah ada tafsiran seperti itu. Maka pentingnya ya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah untuk mengikat pemahaman kita terhadap Al-Quran dengan ajaran Nabi SAW. Harus. Jadi kita nggak boleh sembarangan ya. Kita baca terjemahan oke, tapi kalau sudah ada tanda tanya dalam hati jangan tafsirkan sendiri. Karena ada ayat-ayat yang memang dengan baca saja kita paham, tapi ada ayat-ayat yang butuh penuntut ilmu untuk membantu kita memahaminya. Bahkan ada ayat-ayat yang butuh ulama untuk kita bisa paham. Maka kalau sudah masuk kepada ayat-ayat yang kita nggak paham, jangan langsung tafsirkan. Ya, tapi bagaimana Nabi SAW memahami ayat ini? Ya, maka ini harus menjadi tolak ukur kita bahwa Al-Quran itu bukan ditafsirkan dengan diri sendiri, tapi dengan ajaran Nabi SAW. Bahkan seluruh kehidupan Nabi itu adalah tafsir bagi Al-Quran. Ya, tafsir bagi Al-Quran. Lalu hadis yang berikutnya yang juga mewajibkan kita ikut dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah. Rasul SAW bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Kata Allah, kata Rasulullah SAW, aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin seorang budak. Sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Ini sangat relate sekali dengan kita. Banyak banget perselisihan kita lihat. Dan Rasul SAW sudah punya solusinya. Oleh karena itu wajib atas kalian, wajib berpegang teguh atas atau pada sunnahku. Pada apa? Ajaranku, pada jalanku. Dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran Nabi dan ajaran para sahabat Nabi Muhammad SAW. Addu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah sunnah tersebut, yakni sunnahnya Nabi dan sunnahnya sahabat, dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena perkara yang diadakan itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan. Ya. Hadis ini, riwayat Abu Daud ini, para ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak memberikan kita pilihan untuk mengikuti yang lain, tidak. Kita harus ikut ajarannya Nabi. Ya. Kalau ada ajaran-ajaran, dia Islam katanya, tapi ajarannya nggak sesuai dengan Nabi SAW, tinggal. Tidak boleh kita ikuti, tidak boleh. Kalau kita ikuti, kita bermaksiat kepada Rasul SAW. Yeah. Dan ajaran-ajaran Islam yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW banyak. Makanya kita harus hati-hati dan memiliki sensitivitas. Apakah ini adalah jalannya Nabi atau bukan? Ini diperbolehkan atau tidak? Nah, itu mesti dilihat. Yeah, ini mesti dilihat. Makanya ya para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahasanya Rasul di situ sebenarnya cukup dalam. Rasul minta kita gigit sunnah.
Ya, ini kata para ulama seakan-akan Rasul pengen ngasih tahu kepada kita, ini sunnah. Kalau kita nggak kencang pegangnya, lepas. Kalau kita nggak mau bertahan istiqamah, lepas. Berarti megang sunnah itu memang tidak mudah. Pasti banyak hal-hal yang mengganggu. Pasti banyak orang-orang yang ingin menarik kita dari jalur sunnah. Yang tadinya kita sudah alhamdulillah sangat tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya, kemudian mulai ada yang narik. Ya Islam gak mesti gitu-gitu amat lah. Terlalu kenceng ente. Itu orang-orang Islam dari dulu gak sampai kayak gitu. Lihat. Gigitlah dengan gigi geraham, kata Rasulullah SAW. Karena memang memegang sunnah itu gak mudah, dia berat. Tapi kita tetap wajib harus pegang sunnah. Kita harus betul-betul mengetahui bahwa kita berada di jalurnya Nabi SAW. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita pelajari hari ini adalah upaya kita agar kita bisa bertahan di atas sunnah. Karena kalau kita nggak belajar, sulit bertahan di atas sunnah. Sulit kita bisa mengenal kebaikan, kebenaran, dan sulit kita bertahan di atasnya. Sulit. Sangat sulit. Maka dengan ilmu seperti ini adalah wasilah agar kita bisa kuat megang sunnah. Dan agar kita tambah kuat megang sunnah, mari kita melihat apa saja keutamaan kalau kita sudah mengikuti sunnah Nabi SAW. Atau kita mau tunduk kepada sunnah Nabi SAW. Yang pertama, keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW itu adalah kita menunjukkan bukti kecintaan kepada Allah. Bahkan bukan hanya itu sebenarnya, kita juga mendapatkan cinta dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka itu ikutilah aku, yakni ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Dan qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jika kalian berpaling maka Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ini ayat disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Karena semua orang yang ngeklaim bahwa dia cinta sama Allah teruji dengan ketaatan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ulang. Semua orang yang ngeklaim bahwa dia cinta sama Allah teruji dengan ketaatan dia kepada Allah, kepada Rasul SAW. Kalau dia taat kepada Rasul SAW, maka cintanya kepada Allah jujur, tulus. Allah akan mencintainya dan menghapus dosa-dosanya. Tapi kalau cuma modal tulis di status doang love Allah, cuma tempel stiker doang Allah tapi dalam love, gak ada bukti apa-apa. Stiker Anda tidak memanggil cintanya Allah. Tidak. Status Anda pun begitu. Anda harus membuktikan bahwa Anda ikut dengan Rasul SAW, baru Allah akan cinta. Ya, baru Allah akan cinta. Makanya jika kita ingin dicinta oleh Allah dan cintanya Allah, ya, para muslimat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah udah senang sama kita nggak butuh orang lain senang sama kita. Kalau Allah udah cinta sama kita nggak butuh cinta siapapun. Nggak butuh. Untuk apa? Yang punya dunia, yang punya akhirat, yang punya surga cinta sama kita. Terus apalagi yang kita butuhkan di dunia ini? Nggak ada. Maka ini menggayah, ini tujuan yang mesti dikejar. Bagaimana agar Allah mencintai kita? Karena permasalahannya bukan hanya kita yang mencintai Allah, tapi permasalahannya bagaimana Allah mencintai kita. Allah punya jalan. Kalau Anda ingin dicintai sama Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Tunduk pada ajarannya. Kalau Nabi bilang tidak boleh, maka tidak boleh. Kalau Nabi bilang jalan, jalan. Kalau Nabi bilang mundur, mundur. Dahulu ada seorang sahabat Nabi, laki-laki, dia pakai cincin emas. Apa hukumnya kalau laki-laki pakai cincin emas? Haram, gak boleh. Kalau perempuan boleh. Laki-laki ini datang kepada Rasulullah SAW pakai cincin emasnya.
Udah pakai cincin emas, Rasul ngelihat dia pakai cincin emas. Rasul SAW cabut cincinnya, dibuang sama Rasul. Kok pakai ini? Kata Rasul. Orang ini gak tahu bahwa itu larangan dari Rasul. Maka begitu cincinnya dibuang sama Rasul SAW, emas. Dan Rasul kemudian pergi meninggalkannya dan dia baru tahu bahwa itu dilarang. Sahabat-sahabat itu bilang, ente ambil emasnya, ambil cincinnya. Bisa dijual, bisa ini, bisa itu. Dia bilang, tidak. Apakah aku akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasul? Tidak akan, dia bilang. Saya tidak akan mengambilnya. Lihat. Ya, ketundukan luar biasa. Ini menandakan bahwa dia tuh cinta sama Allah, ikut dengan Nabi SAW, dan Allah pun akan cinta kepadanya. Bayangkan ibu-ibu, emas. Apa enggak sayang itu? Ya. Sekarang orang hijrah, ya, dia punya banyak hal, yang haram-haram juga punya dia. Itu dia ragu-ragu, apa nggak boleh dijual nih Ustadz yang haram-haram? Itu haram, ini emas halal, nggak mau dia ambil, ya, sebagai bentuk dia totalitas dalam mentaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ini yang pertama, ibu-ibu sekalian, kita kalau mengikuti Nabi SAW, ikuti sunnahnya Nabi SAW, ajarannya Nabi SAW, Allah cinta sama kita. Dan kalau Allah sudah cinta, Allah akan kabarkan kepada malaikat Jibril alaihissalam bahwa Allah mencintai si fulan, fa'ahibbuh, maka cintailah dia wahai Jibril. Jibril akan mengatakan kepada seluruh malaikat, wahai malaikat, Allah dan saya mencintai si fulan, fa'ahibbuh, maka cintailah dia. Maka dicintailah orang tersebut oleh seluruh malaikat. Dan kemudian seluruh orang-orang di dunia pun akan cinta kepadanya. Orang-orang baik di dunia akan cinta kepadanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Makanya mencinta atau mencari cinta satu pihak lebih mudah dibanding kita mencari cinta dari banyak pihak. Kalau kita mintanya sama Allah, nyari cintanya dari Allah, selesai. Orang-orang juga bakal cinta. Ya. Dan caranya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara keutamaan kita mengikuti ajaran sunnah Nabi SAW adalah terselamatkan dari berbagai ancaman dan fitnah. Ya. Jadi ini ada satu hadis, ya, cukup menarik hadisnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dia ini pernah diajak Nabi SAW habis Isya malam. Ya, dia pernah diajak Nabi SAW ke salah satu wilayah namanya Batha Makkah. Tempat kosong, ya, tempat kosong berisi padang pasir saja, ada bebatuan, cuma seitu aja. Begitu dia datang dengan Nabi SAW, Nabi SAW itu menggaris gitu, digaris sama Nabi. Depannya Abdullah bin Mas'ud digaris, seret, digaris. Beres, kata Nabi, la tabrahanna khattak. Abdullah, jangan lewatin garis ini ya. Fa innahu sayantahi ilaika rijal. Akan datang orang-orang ke sini. Fala tukallimuhum fa innahum la yukallimunak. Jangan ajak bicara yang datang, mereka enggak akan ajak bicara kamu. Malam. Rada horor sedikit. Sendirian di tanah yang lapang. Nabi tinggal setelah Nabi berpesan kepada Abdullah bin Mas'ud. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, begitu Rasul pergi, aku duduk di dalam garis tersebut. Datang kepadaku beberapa orang yang seakan-akan mereka dari bangsa Zut, orang-orang sejenis berkulit hitam, rambut dan tubuh mereka lebat. Aku tidak melihat aurat mereka di mana, tidak pula melihat kulit mereka seperti manusia. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini ngelihat ada orang datang buluan semua. Dia nggak tahu, dalam beberapa hadis dia nggak tahu mukanya yang mana, belakangnya yang mana, nggak tahu dia. Datang terus mendekati Abdullah bin Mas'ud. Dia deketin. Abdullah bin Mas'ud ngeliatin dia. Sebagian ulama tuh bilang itu jin. Iya. Kalau kita jadi Abdullah bin Mas'ud gimana ibu-ibu? Dia tambah dekat, kita pengen kabur gitu. Iya. Tapi Abdullah bin Mas'ud dia bilang apa? Saya tetap di garis. Dia datang, betul-betul depan garis, berhenti, cuma ngelihat Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah tadi,
la tukallimuhum. Jangan ngomong apa-apa, kata Rasul. Mereka nggak akan bicara. Abdullah bin Mas'ud di belakang garis, diam. Benar aja, dia pulang nih orang-orang aneh ini. Begitu dia pulang, ya, kemudian Rasul SAW datang, dan aku, kata Abdullah, tidak melewati garis itu. Selamatlah Abdullah. Para ulama bilang, itulah garis sunnah. Selama kita masih dalam koridor itu, kita selamat. Tapi kalau kita berani keluar dari sunnah, dari ajaran Nabi SAW, dari batasan-batasan yang dibuat oleh Nabi SAW, maka kita nggak akan selamat. Kita akan kena fitnah, ujian. Kita akan kena banyak musibah. Kita akan kena banyak ancaman. Ya, maka di sini kita belajar. Ternyata aturan-aturan sunnah yang mungkin sebagian kita ngelihatnya kok ketat sekali, itu ngejaga, bukan menyusahkan. Itu membatasi kita untuk tetap dalam koridor yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mau itu batas-batasan dalam rumah tangga, mau itu batasan-batasan di dalam masalah sekolah, bisnis, pergaulan, ya, dan lain sebagainya. Batasan-batasan ini harus dijaga. Kalau Nabi SAW membatasi betul-betul interaksi antara perempuan dengan laki-laki asing, maka itu adalah kebaikan, bukan kemunduran. Itu adalah penjagaan, bukan penjara. Ini penjagaan dari Allah dan Rasulnya, agar kita tidak kena musibah dan bencana. Beberapa orang kalau udah ngomongin bisnis, dia pikir kayaknya aman lah, ngobrol sama laki-laki asing, hahaha, sampai akhirnya di luar bisnis juga diomongin. Kadang terjadi perselingkuhan. Ya. Tadi juga kita lihat videonya si Dinda tuh, ya. Itu gara-gara tidak membatasi pergaulan suaminya dengan wanita-wanita yang lain, akhirnya auzubillah. Ya. Dan ini juga bahaya. Ya, ini bahaya. Apalagi sekarang. Padel coachingnya laki-laki. Pakai kerudung, pakaiannya udah, itu kan laki-laki. Masa coaching-coachingan begitu? Bukan kucing-kucingan, coaching-coachingan, ya. Coaching-coachingan sama laki-laki, ya. Nanti ini Bu, gerakan ininya lengannya, iya Allah Rabbi la haula wala quwwata illa billah. Mana katanya akhwat sunnah? Ya, kok sunnah semudah itu berinteraksi? Ya, nggak bisa, kita mesti membatasi diri, mesti punya haya, malu. Ya, ada lagi padel couple, suami istri. Masa dibiarin istri menikmati suami orang menikmati istri orang? Gak pantas. Jangan sampai nunggu kejadian baru tobat. Jangan. Itu interaksi asing harus dibatasi. Itu batasan dari Rasulullah SAW. Lihat para sahabiat, mereka tidak ngobrol kecuali kebutuhan. Dan mereka kalau ngobrol tertutup. Mereka gak ada mancing-mancing, gak ada hahi, gak ada bercanda-bercanda, gak. Ini luar biasa. Bagaimana hal-hal ini betul-betul dibatasi. Selama kita masih dalam batas itu, insya Allah aman. Tapi kalau kita sudah di luar batas tersebut, maka fitnah akan datang. Pasti. Ya, bahaya. Nasallallahu ya. Dalam hal apapun. Maka jangan dianggap remeh batasan-batasan yang diberikan dalam sunnah. Karena siapa yang berani nerobos, bisa berbahaya buat dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara manfaat atau keutamaan ikut sunnah itu adalah bahwasanya petunjuk atau hidayah agar terhindar dari kesesatan hanya dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayatnya surat An-Nur tadi. Kita bisa lihat surat An-Nur, Allah mengatakan qul ati'ullaha wa ati'ur rasula fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illal balagul mubin. Kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jika mereka berpaling, fa innama 'alaihi ma hummil wa 'alaikum ma hummiltum. Jika mereka tidak mau mengikuti Rasul, ya, maka mereka apa yang dibebankan kepada mereka dan apa yang dibebankan kepadamu, ya tanggung jawabmu. Dan jika kamu taat kepadanya, yakni kepada Rasul, niscaya kamu mendapatkan petunjuk.
Ini pengen ngasih tahu di sini ibu-ibu sekalian rahimakumullah, bahwa yang namanya dapat hidayah itu saat seseorang itu mengenal dan tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu petunjuk namanya. Ya, itu petunjuk. Berarti kalau dia tidak mengenal sunnah atau tidak mengenal ajaran Nabi SAW ini, apakah dia dapat petunjuk? Ya belum. Petunjuk sunnah belum dia dapatkan. Yang dengan petunjuk sunnah ini seseorang akan terjaga dari kesesatan. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, kalau saya mah pakaian mah gini-gini aja lah, celana, terus kemeja, ya pakai jilbab lah, pakai jilbab. Yang penting kan niatnya. Yang penting niatnya. Gak bisa. Sunnah itu dibutuhkan, ya. Bukan hanya niatnya, tapi perilakunya juga harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, semuanya harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Gak bisa hanya niatnya. Karena pada saat seseorang cuma pakai niat tapi gak pakai ittiba, mengikuti Nabi SAW, maka dia akan dekat dengan kesesatan. Orang bisa aja dia mengatakan sholat subuh 2 rakaat itu kurang lah, mestinya 4. Kita bilang jangan 4, tergantung niat Ustadz. Kalau saya ikhlas-ikhlas aja nggak bisa, sesat. Selamanya kalau nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW tersesat pasti. Ya, pasti tersesat. Dan itu keutamaan yang ketiga, terbebas dari kesesatan. Yang keempat, menjaga keselamatan dari perselisihan dan perpecahan. Ya, hadisnya sama dengan hadis di awal yang telah kita bacakan, bahwasanya Nabi SAW meminta kita untuk memegang sunnah Nabi SAW dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW di sini, ya, menasehati kita untuk menggigitnya, peganglah dan gigitlah dengan gigi geraham. Ya. Dan ini adalah cara kita kalau ketemu permasalahan khilaf. Ya. Balik kepada sunnah Nabi SAW dan khulafa ar-rasyidin. Ya. Iya, kalau dikatakan ini kan khilaf, masing-masing punya pendapat. Iya, kalau pendapatnya dua-duanya kuat. Tapi ada pendapat-pendapat khilaf, iya, beda pendapat, iya. Tapi satu kuat banget, yang satu pendapatnya lemah banget. Maka kita nggak punya pilihan kecuali ikut yang kuat tadi, karena itu pasti lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi nggak boleh kita menolak sunnah, menolak ajaran Nabi atau menolak larangan Nabi SAW dengan alasan, ya kan khilaf. Lihat dulu khilafnya apa. Nggak semua khilaf itu diakui, tidak. Ada khilaf-khilaf yang tidak diakui, apalagi khilaf-khilaf yang benar-benar tidak ada penopang dalilnya. Ya, dalilnya begitu lemah. Saya berikan contoh, misalnya 4 madhab dari mulai madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Syafi'i dan Imam Ahmad, semuanya mengharamkan musik, semuanya mengharamkan musik, nggak boleh musik, haram. Ada satu ulama, ada satu ulama kemudian dia bilang boleh. Apakah dengan hal itu kita mengatakan, oh berarti boleh ya? Ini dalil dari mana? Dalilnya tadi, pendapat ulama yang mengatakan boleh. Khilaf bukan dalil. Yang dalil itu sunnah Nabi SAW. Kalau kita mau selamat, kita ikutin ajaran Nabi. Kalau kita mau selamat, ikuti ajaran Nabi SAW. Ya. Jadi keselamatan itu ada pada saat kita mau tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada larangannya, betul-betul terlihat larangannya dengan jelas, dan para ulama mengatakan hal yang sama, maka itulah yang diikuti. Ya, bukan gara-gara khilaf dengan pendapat yang lemah kemudian kita mengikuti, enggak. Ya, dan beralasan bahwa dengan khilaf ini kita bebas memilih. Tidak, Anda tidak sebebas itu dalam memilih. Agama ini milik Allah, bukan punya kita. Ya. Kita harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat, bahwa kalau ngikutin sunnah kita akan banyak selamat dari perselisihan dan perpecahan. Yang kelima, keutamaannya, ya, kalau kita ngikutin sunnah kita jauh terselamatkan dari sikap ghulu, berlebih-lebihan, dan taksir. Taksir itu meremehkan. Ya. Kenapa? Karena sunnah itu ada di tengah. Dia nggak ekstrim kiri, dia juga tidak ekstrim kanan. Makanya pernah kejadian di zaman Nabi SAW, ada 3 orang yang datang kepada istri Nabi SAW, nanya-nanya tentang ibadahnya Nabi SAW. Begitu nanya-nanya tentang ibadahnya Nabi Muhammad SAW, dia punya kesimpulan habis itu.
Yang pertama bilang, oh itu ibadahnya Nabi. Kalau saya, kata dia, fa'ana asum wala uftir. Saya bakal puasa terus, gak mau ada hari berbuka. Ini puasa tiap hari. Orang kedua bilang, amma ana fa'akumul lail wala anam. Saya bakal sholat malam terus, gak akan pernah tidur di malam hari. Dan yang ketiga bilang, wa ana la atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikah. Lihat, kalau kita pengen POV-nya kita, ya, mungkin wah hebat banget nih orang tiga ini. Puasa terus, sholat malam terus, fokus ibadah, nggak pengen nikah. Mungkin kita akan memuji dia, atau netizen-netizennya akan like banget, luar biasa nih. Ini hebat banget. Tapi ternyata konsep yang mungkin kita lihat, oh ini luar biasa ya. Ternyata ini maksimal nih ibadahnya. Begitu didengar sama Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, saya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa ana asum wa uftir. Saya puasa dan ada hari saya tidak berpuasa. Saya sholat malam dan saya juga tidur. Dan saya menikah, kata Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan bagian dariku. Lihat ini para muslimat. Yang tiga orang ini tadinya dia punya konsep lain dalam beribadah. Apa itu? Maksimal melebihi Nabi. Kalau Nabi sholatnya 5 kali, kita 7. Kalau sholatnya Nabi SAW tarawih cuma 11 rakaat, kita bikin 30 rakaat. Kalau sholatnya Nabi SAW, sholat sunnahnya cuma 12 rakaat rawatib, kita 18. Oh Masya Allah, apakah angka-angka ini menjadi lebih baik? Tidak. Sunnah ini pertengahan. Kalau Anda melakukan itu, ghulu, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Lihat, saya pengen kasih lihat juga buat ibu-ibu sekalian, bahwa yang terlihat ekstrim itu gak mesti benar. Yang ngelihat kayaknya capek, keras, letih, itu gak mesti benar selalu. Gak. Bisa jadi lebay. Kayak yang ini, kasus ini. Ini berlebihan. Ternyata yang benar itu apa? Sunnah Nabi SAW. Nabi bilang, kata Nabi SAW, muru auladakum an yusalliya wahum abna 7 sinin. Kata Rasul, perintahkanlah anak-anak kalian sholat dan mereka umur berapa ibu-ibu? 7. Saking semangatnya umur 4 tahun udah dibawa ke masjid buat sholat. Enggak Ustadz, ini pembelajaran. Lebay. Enggak sesuai sunnah. Kalau anaknya dengan bahagia kita bisa terima. Tapi kalau anaknya dengan ngantuk, anaknya nangis, lebay. Ini maksud saya, ini sunnah nih seperti ini. Dia pertengahan, gak mesti terlihat Masya Allah terus benar. Enggak. Di tarawih nih bentar lagi Ramadan. Anak dibawa jam 2 malam dalam keadaan udah gak sanggup dia. Tapi kata ayahnya, nak surga tuh berat jalannya. Lebay ya, lebay. Gak sesuai sunnah si ayah ini. Ya, bukan ayah sunnah ini berarti. Ya. Jadi maksudnya ibu-ibu ini juga mesti paham ya. Kadang ada orang yang semangat ngaji sunnah akhirnya berlebihan. Padahal lihat, sunnah Nabi sederhana. Ya, al-qasda qasda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sederhana. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ngajarin orang beramal step by step. Pelan-pelan. Ya, itu sesuai sunnah Nabi SAW. Nabi SAW bilang 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Kalau dia nggak mau gimana? Ya udah nggak apa-apa, kan perintahkan. Diperintahin aja terus selama 3 tahun, 8, 9, 10. Masuk 10 tahun kalau nggak mau boleh dipukul kata Nabi SAW. Ya, tapi kalau dari 7 sampai 10-nya kita sering juga memerintahkan dia, maka di umur 10 tahun tidak butuh pukulan untuk memerintahkannya. Ya. Ini Masya Allah umur 6 tahun aja udah ibunya udah Masya Allah semangat sekali ya. Nak subuh, bangun nak subuh. Bu 6 tahun dia gak punya kewajiban sholat subuh aslan. Si orang tua tidak punya
sunnah untuk memerintahkan anaknya sholat di bawah 7 tahun. Sunnahnya aja nggak ada. Mana hadis Nabi SAW? Kan? Ya, Nabi bilang sunnahnya mulai dari umur 7 tahun. Ya, mulai dari umur 7. Kalau dia mau ikut ahlan wa sahlan. Tapi kalau enggak, ya enggak. Ini kadang ada yang terlalu ekstrim. Ya, terlalu ekstrim. La haula wala quwata illa billah. Makanya sunnah Nabi ini enggak ada yang lebih baik daripada ini. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, Ibu sekalian, memang masalah ghulu atau taksir, meremehkan ini mesti ditanggulangi dengan mengikuti sunnah. Ya, dengan mengikuti apa? Dengan mengikuti sunnah. Sama, ya. Kadang ada juga yang ghulu walaupun ngajinya sunnah. Ya, tapi tetap ghulu. Dia ghulu dengan komunitasnya, ya. Kalau bukan sama komunitas saya nggak ikut. Kalau komunitas saya salah, maka saya tidak bisa menyalahkannya, ya. Ini sunnah, subhanallah, ya. Sunnah ini nggak mengenal ghulu, ya. Nggak mengenal juga taksir, meremehkan, tidak, ya. Jadi dalam ngaji aja nggak boleh kita ghulu, nggak boleh. Nggak boleh ghulu kepada sosok, nggak boleh ghulu kepada komunitas, nggak boleh ghulu kepada MT-nya, ya. Oh saya Ustaz, kalau nggak ditahsil saya nggak mau ngaji. Yalah, lebay bener. Ustaz sunnahnya banyak, pengajiannya banyak. Kita harus belajar kepada ustadz-ustadz yang kita tahu di atas sunnah. Jangan berlebihan, ini ghulu namanya, ya, berlebih-lebihan, ya. Atau ada juga yang meremehkan, ya. Saya belajar nggak mau sama ustadz-ustadz yang ini. Saya cuma belajar sama satu orang, ustadz itu aja. Yang udah tua itu aja udah. Yang lain anak nggak suka. Ini juga meremehkan. Yang lain ghulu sama yang satu. Ini nggak ada sunnah begini, ya, nggak ada. Makanya kebenaran ibu-ibu sekalian dimiliki oleh orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada kebenaran itu diikat alma mater, nggak ada. Kalau dari Madinah benar, kalau dari Yaman benar, kalau belajarnya di Mesir nggak benar, nggak ada. Sunnah itu yang benar gitu. Makanya ini sunnah nih ngajarin kita untuk tidak ghulu dan tidak juga meremehkan. Ya, baik. Itu yang kelima. Yang keenam, kalau kita mengikuti sunnah itu adalah solusi untuk meraih kemuliaan. Rasulullah SAW mengatakan, nah ini mengikuti sunnah ibu-ibu ya, ini adalah jawaban ya untuk kaum muslimin kembali punya kekuatan. Rasul mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adhnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kamu berjual beli dengan ainah, ya, semacam riba, lalu kamu memegang ekor-ekor sapi dan kamu puas dengan tanaman yang kamu miliki dan meninggalkan jihad, Allah pasti akan menimpakan kehinaan kepadamu. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan itu sehingga kamu kembali menuju agama kamu. Hadis ini ngajarin kepada kita bahwa ini solusi. Kalau Anda, wahai kaum muslimin dan muslimah, kalau Islam ini pengen ada izzahnya lagi, maka dia harus balik kepada agama. Agama siapa yang dimaksud di sini? Agama yang waktu hadis ini disebutkan oleh Rasul, itulah agama. Agama siapa? Agama yang di atasnya ada Rasul SAW dan para sahabat. Kembali kepada sunnah, ajaran sunnah. Orang kalau sudah kembali kepada ajaran sunnah ada izzah, ada kemuliaan. Ya, makanya para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kalian mau, kalau para perempuan ini mau mendapatkan kemuliaan, ya, maka value yang mesti dia kejar adalah ketundukan dia kepada sunnah. Hari ini kita betul-betul di framing. Kalau perempuan dia yang memiliki value yang baik, itu adalah perempuan yang karirnya bagus, popularitas, pengakuan dari orang banyak, followersnya banyak, didengar banyak orang. Ya, dalam Islam tidak. Dalam Islam tidak, wallahi tidak. Kemuliaan seseorang itu ada pada saat dia mau tunduk kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan seorang perempuan dengan iffah, dengan penjagaan diri, istiqamah di atas sunnah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itulah kemuliaan seorang perempuan. Bukan dengan karirnya, uangnya, popularitasnya, followersnya, bukan. Tapi dia mulia karena dia tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka wanita yang menjaga sunnah, walaupun sederhana, dia paling mulia di sisi Allah.
Berarti kelemahan umat ini tidak ada obatnya kecuali kita balik kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan belajar dan memegang sunnah kita pasti mendapatkan kemuliaan. Lalu yang berikutnya, di antara kemuliaan kita memegang sunnah, keutamaan kita memegang sunnah adalah terselamatkan dari neraka. Dan siapa yang tidak mau terselamatkan dari neraka? Semua mau. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agama ini, yakni agama Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Ibu-ibu benar nggak bahwa golongan di Islam itu ada 73? Nah, gimana menurut ibu-ibu? Sesuai dengan sensusnya ibu-ibu, benar apa enggak ini? Atau lebih dari 73? Kalau menurut saya di Indonesia aja udah lebih dari 73. Nabi palsu di Indonesia yang kita tahu aja udah berapa? Ya, belum yang tidak termasuk dalam medsos, ya. Tariqat, macam-macam, lebih dari 73. Tapi ya, Nabi SAW gak memerintahkan kita untuk menghitung mereka atau memikirkan mereka. Tidak. Nabi SAW cuma bilang, dari 73 golongan, 72 diancam neraka, cuma 1 yang masuk surga. Ini dia yang kita kejar-kejar ini. Ya. Para sahabat mengatakan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-jamaah. Al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Mereka adalah yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perpecahan tidak terhindarkan. Tapi yang paling penting kita di kubu yang mana, yang mengikuti sunnah atau tidak mengikuti sunnah. Ya, maka pelajarilah jalan kebenaran yang satu ini. Bagaimana caranya kita bisa stay dalam istiqamah dalam ajaran sunnah, itu yang kita kejar. Itu yang kita kejar. Ya. Maka ini harus menjadi tujuan kita, yaitu mendapatkan atau menjadi satu-satunya golongan yang memang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dari neraka. Ya. Lalu keutamaan yang ke-8. Dengan mengikuti sunnah, ya, itu akan menjadi faktor kita masuk ke dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang tidak mau? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang enggan masuk surga. Berarti semua jalan ke surga ketutup kecuali jalan ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin keutamaan yang terakhir, ya, yang saya tuliskan di pelajaran kita, bahwa ternyata para muslimat sekalian, di dalam sunnah itu atau istiqomah dia dalam sunnah itu memang gak mudah. Tapi ketahuilah, pertolongan ada pada saat kita stay di dalamnya. Saya membawakan satu kisah dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Jadi waktu perang Khandaq, di mana peperangan itu 3.000 lawan 10.000 orang musyrikin di kota Madinah yang begitu dingin luar biasa, kelaparan yang sangat luar biasa. Di satu hari-hari terakhir ini, hari-hari terakhir perang, Nabi SAW, jadi kalau Khandaq itu ibu-ibu sekalian ada galian, ya, antara musuh dengan Nabi SAW. Nabi SAW itu 3.000, kemudian ada galian, ya, yang membedakan atau menjadi batas antara Nabi SAW dengan 10.000 orang musyrikin, ya, karena Nabi nggak mau orang-orang musyrikin menyerang Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, di hari terakhir Nabi SAW ingin memastikan apakah tadinya ada badai, apakah badai yang Allah berikan kepada orang-orang musyrikin berhasil menghancurkan markas-markas dan tenda-tenda mereka. Kemudian Rasul bilang, kata Rasul di hadapan seluruh tentara ini, kata Rasul SAW, siapa yang ingin menjadi pendampingku di surga, kata Rasul, maka jadilah mata-mata ke markas musuh. Para
para sahabat, walaupun biasanya berani, kali itu gak ada yang angkat tangan. Mereka takut, lapar, dingin, macam-macam. Mereka bingung. Tanya lagi sama Rasul, siapa yang ingin menjadi mata-mata ke markas musuh maka akan jadi pendampingku di surga. Karena ini masih terbuka, siapa saja boleh. Sahabat gak ada yang nunjuk. Diam semua. Hudzaifah itu dia udah pasang nyetel dirinya, lemes banget. Biar gak dipilih, kata Hudzaifah. Kata Hudzaifah, saya sampai angkat kakinya tuh dilipat gitu ya ke mukanya gitu, jadi lemes banget. Kemudian kata Rasulullah SAW, Hudzaifah terus. Kata Hudzaifah, saya tambah lemes lagi. Ya, dia tadinya nggak mau dipilih, akhirnya dipilih oleh Rasulullah SAW. Hingga akhirnya mau nggak mau, kalau udah ada nama, beres. Wajib ini perintah berarti. Kalau tadi silakan siapa yang mau. Begitu Hudzaifah radhiyallahu anhu bangun, Rasulullah SAW bilang kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, ini alat perangnya ya, dibawain panah sama Rasul. Kata Rasul SAW, la tusib ahadan, jangan melukai siapapun, kata Rasul. Hudzaifah bilang, ini saya takut, kayaknya nggak ada orang yang lebih takut daripada saya, kata Hudzaifah. Saya lapar ya dan dingin luar biasa. Terus Rasul doakan, kata Rasul, Allahumma ihfazhu min baina yadayhi wa min khalfah wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi. Kata Rasulullah SAW, ya Allah lindungi Hudzaifah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Kata Hudzaifah, setelah Rasulullah SAW mendoakan aku jalan, maka rasa takut pun hilang. Rasa dingin pun menjadi hangat. Rasa lapar pun pergi. Lihat. Akhirnya Hudzaifah jalan. Masuk dia ke markas musuh. Hudzaifah ngeliatin. Wah, ini ada bapak-bapak botak. Badannya gede di markas musuh. Ada api depannya. Lagi menghangatkan tubuhnya gitu. Kata Hudzaifah, ini siapa ya? Ternyata itu Abu Sufyan. Ketua perang. Oh bismillah nih, kata Hudzaifah. Diambil tuh panahnya. Dia mau panah tuh Abu Sufyan. Begitu dia mau panah, dia ingat kata Rasul apa? Jangan melukai siapapun. Nggak jadi, kata Hudzaifah. Hudzaifah masuk ke markas musuh. Angin kembali menjadi besar. Hingga akhirnya lampu-lampu dari api lilin-lilin ini mati gara-gara angin yang ketiup. Mati semua. Abu Sufyan di situ langsung mengatakan, hati-hati ada mata-mata di antara kalian, kata Abu Sufyan. Kata Hudzaifah, pas banget. Pas dia di situ. Kata Abu Sufyan, dia bilang ke seluruh tentaranya, setiap orang tanya teman sebelahnya. Jangan sampai ada mata-mata di antara kita. Waduh. Hudzaifah cerdasnya, dia bilang, saya langsung nanya sebelah saya. Siapa nama kamu? Gitu. Kata si Fulan ini, si Fulan. Dia gak nanya balik tuh, kata Hudzaifah. Aman dia. Ya. Setelah itu kan masih gelap ya. Setelah nggak ditanya namanya, Hudzaifah baru pulang pelan-pelan ke Rasul SAW. Saat jalan pulang sampai kepada Rasul SAW, bertemu kepada Rasul, ngabarin sama Rasul, lapar balik lagi, dingin balik lagi. Tapi apa? Para ulama bilang, lihat, waktu Hudzaifah mengerjakan perintah Rasul, apa yang terjadi tadi? Berubah keadaan, pertolongan Allah turun. Itulah hikmah dan barakah mengikuti sunnah Nabi SAW. Pertolongan akan turun dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka siapa mungkin di antara para akhwat misalnya yang menjaga diri sampai hari ini dalam mencari jodoh, gak genit-genit dengan laki-laki, tidak tebar pesona kesana kemari, pasti dapat pertolongan dari Allah. Wah amin, banyak banget. Subhanallah, amin lah, mudah-mudahan ya. Yang penting ikutin sunnah. Insya Allah dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan dapat pertolongan dari Allah. Sama, yang mungkin di sini juga ibu-ibu sekalian yang qadarullah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan jadi single parent di sini, mungkin banyak banget keterbatasan seorang perempuan. Sabar. Kalau kita mengikuti sunnah, datang pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangin Hudzaifah merasakan hangat di musim dingin. Luar biasa. Hangat di musim dingin. Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi nggak bisa dianggap sepele. Mengikuti sunnah Nabi SAW adalah jalan di mana kita akan mendapatkan banyak pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
maka jangan pernah anggap remeh mengikuti sunnah, dan jangan juga pernah menganggap remeh dalam melanggar sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin ini ya para muslimah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bisa menjadi motivasi dan semangat untuk kita tetap sabar di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada waktu pertanyaan apa enggak nih? Habis? Ada? Masih ada? Baik. Cukup pertanyaan. Baik, Masya Allah, syukran Ustadz, jazakallah khair. Dan Masya Allah kita masih memiliki cukup banyak waktu untuk bisa membacakan pertanyaan, insya Allah. Baik, kita akan coba persiapkan untuk naik tayang, insya Allah. Pertanyaan yang sudah masuk. Baik Ustadz, Assalamualaikum. Bismillah, mau bertanya Ustadz. Bagaimanakah cara menasihati orang tua yang masih suka mengunjungi keluarganya yang merayakan Natal Ustadz? Padahal sudah sering diberitahu dan dijelaskan, tetapi masih menganggap hal tersebut adalah sesuatu toleransi yang dimaklumi. Syukran jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik. Iya. Iya. Kalau ditanya bagaimana cara menasihati orang tua, ya, maka cara menasehatinya harus lebih lembut daripada kita menasehati kepada para sahabat kita. Ya, menasehati orang tua harus banyak sabar, banyak apa ya, nahan ego, nahan diri, ya, karena ini orang tua kita, dan hadiah terbaik seorang anak kepada orang tua adalah hidayah. Kalau orang tuanya dapat hidayah dengan jalur anaknya, maka wabihi wa ni'mah, ya, begitu agungnya prestasi anak tersebut, ya. Adapun orang tuanya sudah diberi atau sering diberitahu, dijelaskan, tapi menganggap hal tersebut adalah toleransi, maka dijelaskan bahwa toleransi di dalam agama itu ada, tapi tidak berkaitan dengan ibadah yang mereka lakukan, ya. Kalaupun sudah dikasih tahu berkali-kali masih tetap seperti itu, ya kita nggak megang hati orang tua kita. Ya, kita nggak megang hati orang tua kita. Jadi terus saja kita doakan mereka, nasihati, terus seperti itu. Insyaallah Taala Allah akan memberikan hidayah kepada hati orang tua kita. Begitu, wallahu taala alam. Ya, ini ada pertanyaan. Izin bertanya, saya besar di lingkungan agama yang setelah dipelajari bukan seperti yang dikatakan sunnah, namun tetap ada dalil yang mendasarinya. Lantas apakah saya ketika dewasa ini perlu melupakan seluruh yang sudah saya pelajari dan mengganti semua tata cara dengan sunnah? Dan bagaimana status ilmu yang sudah saya pelajari? Selama ilmu itu ternyata waktu kita belajar kepada ustadz-ustadz yang kita tahu di atas sunnah sama, maka tidak perlu dilupakan, ya. Atau kita dulu pernah belajar dan ada dalil yang mendasari, kita tahu bahwa dalil itu cukup jelas bahwa Nabi SAW melakukan, para sahabat melakukan, ya nggak perlu ditinggal. Karena kebaikan, ya, atau kebenaran dari berbagai macam ajaran-ajaran yang ada dalam Islam itu pasti kebenarannya ada juga dalam sunnah, pasti. Sunnah itu menghimpun seluruh kebenaran. Sunnah itu menghimpun seluruh kebenaran. Ya, oleh karenanya kalau itu
hal-hal yang memang kita bisa pastikan itu kebenaran nggak perlu dilupakan. Tapi kalau itu kesalahan ternyata di dalam kita belajarkan sunnah ternyata itu hal dilarang dalam agama, tidak ada yang mendasarinya, tidak ada dalilnya, maka hal itu ditinggalkan. Ya, hal itu maka ditinggalkan. Wallahu ta'ala. Sebagai orang yang sangat awam, dari mana ana harus belajar sunnah atau ajaran-ajaran Nabi? Kitab apa atau pembahasan tentang apa? Hadis-hadiskah? Mohon arahannya. Jadi sunnah itu luas, ya. Dalam akidah kita harus tahu ajaran Nabi dalam akidah. Dalam akhlak kita juga mesti tahu. Dalam rumah tangga kita mesti tahu. Maka yang paling mudah adalah kita datang ke kajian-kajian ustadz-ustadz yang kita tahu mereka berada di atas sunnah Nabi SAW. Ya. Maka hal itu akan memudahkan kita untuk bisa mempelajari. Kalau buku-bukunya nanti dipandu sama asatidahnya, sama ustadz-ustadznya. Yang paling penting datang ke kajiannya. Jadi kalau kita nggak paham kita bisa tanya. Ya, kalau kita nggak paham kita bisa tanya. Ya, begitu. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan memegang sunnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.